banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa di Kabupaten Solok sebetulnya kami bencana ini sangat luar biasa untuk tiap nagari. Tapi karena itu bencana yang tidak menimbulkan korban jiwa sehingga tidak terlalu dipublikasikan. Dan kami Pemda Solok kelengkapan alat kami cukup dan sehingga kami tidak menimbulkan riak-riak yang sangat luar biasa. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolda, Pak Dirjen Sarjono, tadi malam kami juga berkondisi yang sangat luar biasa. Walaupun itu bukan jalan kabupaten, tetapi adalah jalan nasional, di mana putusnya jalan nasional yang berada di daerah Kabupaten Solok, dan dampaknya cukup membuat masyarakat terputus hubungan semuanya. Sebetulnya saya ingin juga kalau boleh Jenderal bisa juga bersama-sama dengan kami melihat keadaan di situ, karena dampaknya ini memang bukan pertanyaan kami yang ada di Solok, tetapi adalah arus lalu lintas yang tidak baik. Dan juga mungkin kami ingin ada penanganan atau bantuan dari Jenderal juga untuk kami ke Kabupaten Solok. Itu harapan kami. Pertanyaan saya kepada Ibu Dwi ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa lahar dingin yang terkumpul itu jutaan kubik. Kurang lebih. Itu datanya dari mana? Cara ngitungnya dari mana? Oh, jadi begini Bu. Kebetulan saya kemarin ke Tanah Agam. Di situ masyarakatnya nangis lapor kepada saya. Mereka itu takut untuk tinggal lagi di situ. Nah ini yang ingin kita carikan solusinya. Nah apa langkah kita ini Jenderal sama Bapak Ibu semuanya? Karena menjadi traumatik bagi masyarakat yang ada di Agam situ. Bahkan kalau hujan sedikit aja mereka kayaknya sudah trauma, kayak dah ketakutan sendiri. Nah jadi maksud saya, karena saya ada di sana kemarin, mereka informan dengan saya, harapan saya di pihak BNPB ini bisa melakukan sesuatu langkah bersama-sama dengan pihak terkait. Kita lihat ke atas gunungnya itu Pak. Kalau Jenderal Pak Irjen mengatakan tadi ada helikopter, rencananya saya kemarin bersama dengan komunitas kami akan buatkan drone ke atas itu. Tapi kalau memang Pak Kapolda bisa mengirim helikopter, itu langkah yang terbaik untuk mencegah itu Jenderal. Karena kalau kita lihat di atas itu, setelah hampir setiap hari lahar magma yang dingin ini ditumpahkan oleh erupsi ini, kita nggak tahu itu apa yang ada di atas sana. Apalagi kata Ibu tadi Ibu Dwi bahwa kalau hujan itu sudah mulai coklat, itu sangat berbahaya. Dan sekarang saya kesana kemarin, hujan rintik-rintik saja itu sudah airnya sudah coklat. Nah itu makanya saya dapat bayangan dari Ibu tadi itu masih ada 1 juta ton lagi, 1 juta kubik lagi. Nah ini apa yang mesti dilakukan? Nah saya harap, karena saya nggak ada kepentingan di sini. Gimana saya berharap karena masyarakat di situ dan bupatinya teman baik saya nggak inginkan ini terjadi. Jadi langkah konkret apa yang mesti kita lakukan? Kalau dari hulu kita bisa mengantisipasi, saya rasa di bawah itu lebih gampang. Dan juga saya senang sekali, terima kasih Jenderal, bahwa di BNPB-nya ada dana pengundangan seperti itu. Walaupun saya sudah bicara juga kawan-kawan di pusat ya, secara aktif saya bicara, termasuk saya cari informasi untuk bisa dengan Menteri PU, dan saya dengar Menteri PU kalau nggak nyari besok juga mau ke sini. Jadi perpaduan antara BNPB dengan Kementerian PU ini sangat dibutuhkan bagi kami di Sumatera Barat, apalagi untuk daerah-daerah yang memang rawan seperti itu. Jadi saran saya mohon dukungan juga untuk Jenderal dan bagi kami di Kabupaten Solok, dan juga untuk Pak Kapolda bersama Pak Danrem kalau memang ada fasilitas untuk kita melihat di hulunya itu Pak. Apa yang terjadi di hulunya itu. Nah, kalau kita sudah tahu, itu kita bisa mencarikan solusi langkah terbaik ya untuk ke depannya. Mohon izin. Nanti Pak Bupati berpengaruh pada masyarakat yang tetapkan status darurat, tanggap darurat, nanti BNPB akan membantu. Kemudian kalau itu akses nasional ya segera nanti dilaporkan ke BPR supaya itu segera dibantu. Kan jalan Bukit Tinggi ke Padang juga sekarang lagi fokus di situ, ditambah mungkin nanti yang ambles di Solok. Kemudian yang kedua, ya sebetulnya kan kita tuh punya pengalaman, bukan hanya di Gunung Merapi saja. Yang paling gampang tuh di Gunung Semeru. Semeru itu Desember 2021 erupsi, meninggal 57 orang.
kita pindahkan masyarakatnya. 2000 KK, 1951 KK, dibangunkan rumah 1951 KK di tempat yang baru, termasuk jalannya, fasilitas umum, fasilitas sosial. Tuhan menguji Desember 2022, 1 tahun tepat. Jadi Desember 2021 erupsi, diuji lagi sama Tuhan Desember 2020. Bedanya di 2021 57, di 2022 0, tidak ada korban. Masyarakatnya sudah dipindah. Nah itu kita untuk memindah itu butuh 57 nyawa, baru masyarakatnya mau dipindah. Nah kalau sekarang masyarakat Agam ini mau takut, itu kesempatan. Karena datang tadi Agam tadi, itu kesempatan, tidak menunggu mereka mendapat korban, ya sudah langsung didaftar saja. Cari tanah, pemerintah kabupaten, kalau Lumajang hanya bisa 2000 KK, kenapa Agam nggak bisa? Nah nanti kalau Pak Bupati Solok ingin melihat pasti, nanti kan Bu Kepala BMKG mendapat informasi juga dari PUPR. Nanti secara pasti kita bersurat saja ke Kementerian SDM, Badan Geologi, besok lusa suruh kesini aja melihat kepastian di atas itu seperti apa ya. Itu yang paling tepat karena ahlinya mereka. Dari dasar itulah itu bisa digunakan untuk itu. Atau nanti Pak Bupati Solok, saya juga ketemu Bupati Agam, suruh mendata tuh masyarakat yang mau pindah duluan pindah. Nah nanti kita siapkan aja Pak Gubernur lahannya. Itu kalau mau studi banding kita ke Lumajang, lihat itu rumahnya bagus, infrastrukturnya bagus, fasilitas umum, fasilitas sosialnya bagus. BNPB, jadi bukan BNPB negara, pemerintah pusat, lewat BNPB yang bangun PUPR, listrik, air, semuanya terpusat. Nanti kalau ini studi banding ke sana dilihat. Nah itu sebagai contoh yang paling cepat, paling dekat. Nah, supaya kejadian yang di Lumajang ini tidak bisa juga terjadi. Seperti itu Pak Bupati, tambahan. Terima kasih. Juga ada peringatan dini untuk ini. Jadi peringatan dini untuk besok itu siaga, itu artinya yang intensitasnya bisa lebat, sangat lebat itu Agam, tanah datar, dan padang panjang. Nah, levelnya waspada ini sedikit di bawahnya, bisa hujan mencapai hujan intensitas sedang, bisa lebat, tapi insya Allah tidak sangat lebat. Itu termasuk untuk besok itu Kabupaten Solok, Junjuk, lalu Pasaman, pesisir selatan, 50 kota, lalu kota Sawah Lunto, Pasaman Barat, Kota Padang, dan Kota Bukit Tinggi itu. Dan memang benar kalau peninjauan tadi kami lihat yang menjadi korban itu, mohon maaf kami terpaksa menyampaikan, sebetulnya rumah-rumah beliau-beliau itu bertempat di zona haknya air untuk lewat. Jadi itu memang zona merah bantaran sungai. Jadi kalau sampai beliau-beliau akan berkeinginan untuk pindah itu sebetulnya malah lebih ideal. Terima kasih Pak. Satu untuk menangani bencana di Tanah Datar. Saya pribadi dan juga sebagai Bupati Tanah Datar mewakili masyarakat mendampingi pimpinan DPR mengucapkan terima kasih dalam koordinasi kepada Jakarta Gani, Bapak Kiasdam, Bupati Solok yang sudah banyak memberi bantuan kepada kami masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Semoga beliau sukses terus, diberikan kesehatan dan dikurangkan rezekinya. Amin. Sukses OTW. Dikit Pak. Sukses OTW. Kalau kita di sini kita dua di jalan. Iya. Satu aja. Saya udah telepon beliau kemarin tadi malam minta alat satu dan hari ini dikirim lagi. Lagi OTW alatnya Pak. Untuk PAN Tanah Datar siap berapa? Ini orangnya.
sudah perintahkan Ketua DPD agar merapat kepada Bupati. Kita sebagai politisi nggak boleh bertentangan dengan kepala daerah. Tugas kita politisi adalah saling bahu-membahu, bersama-sama membangun daerah. Insya Allah PAN dan Demokrat ternyata bisa bersatu. Di bawah boleh ribut, kami di atas damai-damai aja. Kontrol OTW, Jon. Mana ada di sini, Pak? Izin, Pak. Izin, Pak. Kita ada bupati. Sini tangannya, Sumatera Barat damai. 1, 2. 1, 2, 3. Izin, Pak. Komando, Pak. Tangguh. Oke, Pak.